warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'd. Yang terhormat Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, dan yang kami hormati hadirin yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Ghafur, yang telah menciptakan laki-laki dan perempuan, langit dan bumi, lautan dan daratan, siang dan malam, aku dan kamu. Salam serta salam semoga selalu tercurahkan kepada seorang tokoh revolusioner, seorang direktur yang tidak berkasih, seorang guru tanpa sertifikasi. Beliau adalah sang kekasih Allah, berpangkat Rasulullah, bertitel Habibullah. Tak lain dan tak bukan, beliau adalah Habibana wa Nabiyana, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa umat Islam dari zaman jahiliyah ke zaman Islamiyah, dari zaman kebodohan ke zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dari zaman Utsman bin Affan ke zaman para penonton yang tampan dan cantik rupawan. Izinkan saya menyampaikan ceramah singkat tentang remaja zaman sekarang, antara fitnah digital dan kemuliaan iman. Remaja, tentunya kita sudah tidak asing lagi mendengar sebutan itu. Remaja adalah penerus generasi selanjutnya. Remaja adalah harapan bagi tiap-tiap orang tua dan juga bangsa dan agama. Mengenai remaja sekarang, tidak dipungkiri lagi kalau generasi sekarang kita ini adalah generasi digital. Artinya generasi yang di tangannya ada handphone pintar, di otaknya ada WA, Facebook, Instagram, TikTok, dan yang paling fenomenal adalah Mobile Legends dan FF. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, handphone ini memang alat mubah, tidak berdosa, tidak juga berpahala, tetapi bisa menjadi penyebab handphone ini membawa kita ke surga, bisa juga membawa kita ke neraka. Coba kita cek berapa banyak orang yang membawa handphone di dalam salat mereka. Di dalamnya ada gambar-gambar yang tidak baik. Apa tidak malu di hadapan Allah? Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 30 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazu furujahum, dzalika azka lahum, innallaha khabirun bima yasnaun. Artinya, katakanlah kepada laki-laki yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan juga memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tapi ada anak muda yang masa mudanya dihabiskan untuk menghidupkan masjid-masjid. Mereka dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Kalau ada orang tua, orang sakit, orang pensiun datang ke masjid, itu sudah biasa. Tapi mereka anak muda yang hawa nafsunya sedang bergelora, tapi cintanya lebih besar kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka anak muda yang perkasa, yang hatinya dijaga oleh Allah. Bagaimana Allah menjaga hati mereka? Qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Hatinya terpaut kepada masjid. Quran, hadis surah Al-Hafiz, riwayat Bukhari dan Muslim. Karenanya, marilah kita sesama anak muda untuk saling mengingatkan, saling menjaga, jangan sampai generasi kita menjadi penyebab hancurnya bangsa ini. Dan ingatlah wahai anak muda, janganlah engkau tertipu dengan masa mudamu, karena syarat mati tidak harus tua. Dan jangan engkau terbuai dengan kesehatanmu, karena syarat mati tidak harus sakit. Dan tidak ada yang mampu menunda ajalmu. Amal boleh kau tunda, tetapi ajal tidak satupun orang yang dapat menundanya. Karenanya, marilah kita pergunakan kesempatan yang Allah berikan kepada kita untuk menjadi lebih baik lagi dari sebelumnya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi